Akhir-akhir ini, saat membicarakan film Thailand kita sudah sering lewat dengan banyak film horor seru. Bukan? Nah, hari ini mari kita ganti suasana sedikit. Kita menuju Thailand Selatan pada akhir Perang Dunia II untuk ikut dalam aksi perampokan penuh humor dan ketegangan dari Kowah dan geng anak yatim yang ia asuh sejak kecil. Bukan hanya adegan aksi menegangkan, tapi juga banyak momen lucu serta saat-saat emosional yang sulit dilupakan. Tanpa perlu menunggu lama, mari kita mulai dengan film ini sekarang juga. Latar film berlangsung pada akhir Perang Dunia II di Thailand Selatan. Pada suatu pengiriman logistik militer Jepang yang saat itu menduduki Thailand. Rombongan mereka disergap oleh sekelompok bandit yang merampas truk berisi bahan makanan dan amunisi. Membuat tentara Jepang tak percaya dengan apa yang terjadi. Dan kelompok bandit itu tidak lain adalah Kowah Tangsong. Ia bersama 4 anak asuhnya, Jong, penembak karismatik yang digambarkan sebagai kakak tertua dari kelompok itu. Lalu ada satu-satunya gadis, Yada, seorang pemanah ulung dengan senjata khas busur rakitan. Berikutnya adalah Dum, petarung Muay Thai berbakat yang kecepatan pukulannya tak bisa disaingi peluru. Dan terakhir Mon, sumber humor sepanjang film sekaligus ahli bahan peledak. Mereka bersembunyi di tebing, menggunakan batang kayu patah untuk menghalangi jalan, lalu menyalakan api membakar kayu itu. Aksi penuh ketegangan sekaligus jenaka berlangsung cepat. Hanya dalam sekejap mereka berhasil menewaskan musuh dan merebut barang bawaan. Kebutuhan pokok dibawa pulang untuk warga desa. Sementara senjata mereka simpan untuk markas sendiri. Markas itu tidak hanya ada 5 orang, tetapi juga banyak orang lain. Mereka tinggal jauh di dalam hutan, mendirikan kemah dan hidup bersama. Kowah bukan hanya mengajarkan 4 anak itu cara menggunakan senjata, tapi juga merawat mereka layaknya seorang ayah. Menekankan agar mereka saling menyayangi. Namun karena saling menyayangi tak dijelaskan lebih roh, Yada justru menaruh hati lebih pada Jong. Tentu tak cukup hanya aksi. Drama pun muncul. Dum ternyata juga menyukai Yada, menciptakan kisah cinta berputar di mana tak ada yang benar-benar mendapat balasan. Sementara Mon yang polos, setelah beberapa kali meledakkan petasan dan diusir dari meja makan oleh teman-temannya. Dengan sedikit kemampuan bahasa Jepang, ia tak sengaja menemukan sebuah peta militer Jepang. Di dalam peta itu tertulis bahwa akan ada kereta barang membawa suplai ke Singapura mulai dari Thailand. Meski tidak tahu apa isi kereta itu, saat melihat orang yang bertanggung jawab kali ini adalah Luang Arun Piwat, musuh besar Kowah, ia segera merencanakan masuk ke kota Nahon untuk mengumpulkan informasi. Keesokan harinya, kelima orang itu mulai membagi tugas masing-masing. Kowah dan Mon duduk menunggu di warung minum yang berhadapan dengan rumah Luang Arun Piwat. Menanti waktu untuk menyusup. Saat menunggu, Kowah menceritakan pada Mon tentang pesan terakhir ayahnya. Tetapi hanya berupa kata-kata tak jelas yang membuat Mon bingung. Kesempatan yang ditunggu akhirnya datang. Di depan rumah perwira itu, ada sebuah mobil sedang menurunkan barang. Untuk bisa masuk, keduanya menyamar sebagai kuli angkut. Baru saja masuk, tuan rumah bersama pasukan Jepang tiba di pintu. Agar tidak ketahuan, keduanya bersembunyi, menunggu sampai mereka masuk ruang rapat, lalu mengintip dari luar. Karena teringat cerita tentang ayahnya, Mon hampir tak menahan emosi. Nyaris ketahuan oleh orang Jepang. Menunggu mereka pergi, Kowah dan Mon pun segera keluar. Namun saat sampai di ruang utama, melihat foto perwira itu, kenangan lama Kowah muncul kembali. Cerita itu terjadi bertahun-tahun lalu, ketika ia dan Hun Luang sama-sama jatuh cinta pada seorang wanita cantik bernama Chom Chan. Orang yang beruntung mendapat cintanya adalah Kowah. Tapi tragisnya orang tua Chom Chan justru menikahkannya dengan Hun Luang. Pada hari pernikahan, Kowah nekat menculik pengantin dan membawa kekasihnya lari jauh. Sejak saat itu, keduanya menjadi musuh bebuyutan. Setiap kali melihat Kowah, Hun Luang siap menantang. Terdesak, Kowah dari pedagang kecil biasa berubah jadi perampok buronan. Saat itu Chom Chan sudah hamil 4 bulan. Karena khawatir pada kekasihnya, dia menasihati dan ingin dia berhenti jadi bandit. Tidak mau menyerah juga tidak ingin Chom Chan cemas. Dia alihkan pembicaraan, bilang akan memberi nama untuk bayi dalam kandungan. Walau begitu, Chom Chan tahu apa yang dipikirkan kekasihnya. Tak ada cara lain dia mencari orang tuanya minta bantuan. Orang tuanya setuju membantu, bilang akan minta bantuan Hun Luang. Asal dia bawa Kowah ke stasiun. Sisanya mereka urus. Tapi saat benar-benar sampai stasiun,
Segalanya tak seperti yang dia pikir. Hun Luang justru menangkap kekasihnya, membawa dia naik kereta dan cepat pergi. Sejak itu, mereka tak ada kabar satu sama lain. Cukup hidup dalam kenangan. Mari kembali ke nyata. Mon menarik dia keluar dari lamunan dan juga dari rumah Hun Luang. Baru pergi tak jauh, keduanya bertemu mobil kehilangan kendali. Orang di dalam mobil adalah Chongpen, putri Hun Luang, pemilik toko di kota. Gadis yang mencuri hati Jong. Kalau ditanya bagaimana ceritanya, harus sebut tugas Jong. Dia menyamar jadi pedagang rapi berjalan di jalan mencari target. Mudah digali informasi, entah dapat info atau tidak. Tapi dalam sekejap dia jatuh cinta pada Chongpen. Gadis yang sekali bertemu pasti tak terlupakan. Kembali ketiga orang di satu mobil melaju kencang. Wah bergantung di belakang. Mon menenangkan Chongpen bahwa ia injak gas bukan rem. Akhirnya mobil berhenti aman tepat di depan pintu yang tadi mereka keluar diam-diam. Turun selamat. Dia berterima kasih dan mengajak keduanya masuk. Wah awalnya menolak. Tapi Mon ingin cari informasi lalu menariknya masuk. Mon bilang mereka orang Hetiai. Karena banyak perampok jadi pindah ke sini cari kerja. Chongpen juga menyebut namanya, nama yang dulu ingin diberi pada Kongai. Mereka hendak pergi tapi Hun Luang muncul. Terpaksa janji tinggal. Satu jadi sopir, satu tukang kebun. Sementara Yada dan Dam ikut Hun Luang ke adu kerbau. Esoknya, Chongpen dan Jong bertemu di tokonya lalu janjian makan di tepi pantai. Di sana Jong bercerita ia yatim, dibawa pulang dan dibesarkan. Sangat menyayangi keluarga itu. Chongpen Noi minggu depan ia ikut ibunya ke Malaya 1 minggu. Jong lalu melepas cincin, memberikannya sebagai kenangan. Chongpen juga melepas kalung dan memberikannya padanya. Semua terlihat tiada dari mobil. Ia menyuruh Dum jalan lalu diam-diam menangis. Di markas, Yada bertanya soal kalung di leher Jong. Tapi ia menolak dan pergi ke kota. Keluar, sebelum mobil menyala, Dum menghentikan Jong. Dum bicara tentang cinta Yada dan cintanya sendiri. Jong bilang pada Dum, ia hanya menganggap Yada seperti adik. Tidak lebih, hal ini membuat mereka berdebat. Jong pergi dengan perasaan tidak senang. Ia masuk kota, mencari tentara Jepang untuk info. Dan mengetahui bahwa minggu depan Jenderal Nakamura dari Tanowasri akan datang ke Thailand. Benar saja, dia datang. Marah karena mobil suplai Jepang terus diserang. Ingin sendiri menindak para bandit itu. Beberapa hari kemudian, Chongchan benar-benar kembali dari Malaya disambut putrinya dan suami sekarang. Saat kembali, Wah sedang berkebun. Melihat cinta lamanya, ia terharu tapi memilih mundur. Meninggalkan surat resign dan kapak yang dulu Chongchan ukir nama mereka. Chongchan melihat kapak itu, teringat masa lalu, tidak bisa menahan air mata. Wah menceritakan kejadian itu pada 4 anak di markas. Malam itu, dalam mabuk karena cintanya tak terbalas, Dum ingin mengerjai Yada. Beruntung, mendengar suara Wah bersama Jong dan Mon datang. Marah, langsung mengusir Dum dari markas malam itu juga. Keesokan harinya, Jenderal Nakamura datang ke rumah Hun Luang ingin mengajak keluarga ikut ke Malaya dengan kereta. Dan saat melihat Chongpen pertama kali, ia jatuh cinta seketika. Walau ditolak, Jenderal tidak menyerah, memberinya kotak hadiah, tapi tetap ditolak. Untuk mendapatkan informasi lebih tepat, Mon dengan kemampuan Jepang seadanya menyelinap ke tempat tentara Jepang minum, memukul pelayan, lalu menyamar untuk menggali info. Tapi dari situ sampai tentara naik mobil pergi. Mereka tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Kembali, Mon membawa Wah menemui pedagang senjata yang biasa mereka datangi. Membeli banyak mesiu untuk rencana bom kereta. Mendengar mereka akan menyerang tentara Jepang, pedagang itu memberikan semua barang gratis. Setelah Dum pergi, serangkaian kesialan datang bertubi-tubi. Jong mendapat kabar dari Chongpen bahwa besok mereka harus ke Malaya bersama tentara Jepang di kapal. Wah segera merencanakan seperti biasa. Besok adalah hari ia akan menuntaskan dendam 20 tahun dengan Hun Luang di stasiun Hao Hung Tong. Tempat ia dan Chongchan dulu terpisah. Hari keberangkatan tiba. Saat naik kereta, Chongchan sepertinya melihat sesuatu. Tapi Wah cepat menutupi wajahnya dengan topi jerami. Jong, setelah melihat tentara Jepang menaikkan barang ke kapal, menyalakan mesin dan pergi dari stasiun. Seperti yang direncanakan, saat kereta melewati lembah, Wah cepat melompat ke atap, membunuh seorang penjaga, lalu memakai seragamnya untuk menyamar.
menyusup ke dalam. Hampir ketahuan. Setelah kereta lewat lembah, Jong mengikuti, melompat ke kereta, mencari gerbong emas tentara Jepang. Jong mengendarai mobil, melompat dari tebing, berhasil memegang ekor gerbong, tapi mobilnya hancur akibat jatuh keras. Mon menunggu di bukit dekat stasiun Ronpibun dengan bahan peledak. Saat Kowah menyelamatkan Chomchan dan Chompen, Mon meledakkan bom ke kereta. Petik 2. Yada memimpin pasukan menyerbu kapal, menahan tentara sampai Kowah dan Jong menemukan gerbong emas. Awalnya lancar, tapi kemudian mereka terjebak tentara Jepang. Yada pun terpojok, dan orang di luar ternyata Dum, yang dulu diusir Kowah. Dum menembak, tapi Yada menembak balik hingga Dum jatuh. Kowah dan Jong berhasil menemukan gerbong emas. Di dalam, mereka menghadapi Jenderal Nakamura dan 3 anak Hun Luang Arun. Chomchan dan Chompen mengenali Jong dan Kowah. Saat Nakamura hendak membunuh Chomchan, Kowah menendang senjatanya dan menaklukkan jenderal itu hanya dengan 1 pukulan emas. Meski Jong sebelumnya menembak banyak peluru tapi tak kena, Kowah memanggil Jong menolong ibu anak Chomchan. Sementara ia menghadapi Nakamura sendiri. Setelah melepaskan ikatan, Chomchan mendorong Jong menghentikan kereta demi menyelamatkan Kowah. Jong setuju dan segera bertempur di gerbong depan, melawan musuh yang tak seimbang, Yada dan Dum. Setelah melihat Yada terluka, Dum kembali sadar. Ia menuntun Yada lari ke depan, menghindari tembakan Jepang dari belakang. Meski melawan, Dum akhirnya jatuh di hutan demi melindungi orang yang dicintainya. Yada berusaha lari lebih jauh, tapi akhirnya nasibnya sama dengan Dum. Di atap kereta, Jong bertempur sementara Kowah berusaha menjatuhkan Jenderal Nakamura. Setelah beberapa kali gagal, Kowah akhirnya melempar bom, membuat Nakamura meledak. Mon di bukit mengira ini sinyal untuk meledakkan kereta. Ledakan menghentikan kereta. Jong berhasil menahan gerbong. Kowah membawa Chomchan lari ke hutan. Sementara Chompen panik saat Kowah dan Luang Arun saling menembak. Chomchan menerima peluru untuk menyelamatkan ayahnya. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk menceritakan semuanya pada putrinya. Akhirnya Jong datang. Kowah menitipkan putri Chomchan pada Jong. Kowah dan Chomchan kembali bersatu. Jong mendapatkan cintanya, segera menikah dan punya putri kecil. Mon menemukan pesan terakhir yang ayahnya ingin sampaikan padanya. Itulah beberapa momen paling seru dari Gold Rush Gang. Bagaimana menurutmu tentang perampokan kereta emas berani Kowah dan geng anak-anak itu? Tinggalkan komentar dan bagikan pendapatmu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update ringkasan film seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.